Bab 1056. Darah di wajah Zhao Zuo menggosok seluruh kaki celananya, sangat menjijikkan. Abner sangat marah sehingga dia mengusirnya lagi, dan dengan tegas berkata, "Kamu anak tidak ingin hidup, kan? Apakah kematian yang Anda inginkan? Sial, kapan mobil saya menjadi milik Anda?" Ketika Zhao Zuo mendengar ini, dia berpikir bahwa Abner juga adalah kreditor Jiang Ming, berpikir bahwa dia juga ada di sini untuk mengambil mobil. Jadi dia dengan putus asa bergegas kembali, berpegangan pada kaki Abner, dan berteriak, "Python ini milikku. Python ini milikku. Anda tidak bisa pergi." Abner sangat marah, meraih kerah bajunya, dan terus menarik wajahnya dengan ganas. "Apakah otakmu sakit? Apakah kamu tidak melihat saya memiliki kunci mobil?" Zhao Zuo berteriak dengan keras, "Tidak. Ini adalah mobil Jiang Ming. Jiang Ming berutang padaku 620,000. Saya ingin menggunakan mobil ini untuk melunasi hutang. Anda tidak bisa mengusirnya. Anda ingin saya mengusirnya. Ini akan mengorbankan hidupku. Saya Fting ibumu." Abner memukulnya lagi dan memarahi, "Kamu benar-benar punya masalah otak, Cing. Sudah kubilang, mobil ini sendiri milik Tuan, bocah Jiang Ming. Dia berlari ke mobil saya. Saya melemparkan mobil kepadanya dan membiarkan dia memulihkannya. Sekarang dia sudah mati, saya secara alami akan mengendarai mobil kembali. Jika Anda berani berbicara terlalu banyak, hati-hati sekarang saya akan mengambil hidup Anda." Zhao Zuo menangis dan berkata, "Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Mobil ini jelas milik Jiang Ming. Jiang Ming memiliki dua mobil, satu Mercedes-Benz dan yang lainnya adalah Python. Mercedes-Benz-nya telah jatuh, jadi dia mengemudikan Python sekarang, dan sekarang dia sudah mati dan masih berhutang banyak kepada saya. Saya harus mengambil mobil ini untuk membayar hutangnya. Jika Anda tidak memberi saya mobil ini, maka Anda membunuh saya, dan saya tidak ingin hidup." Abner juga akan runtuh. Dia tidak menyangka anak ini begitu keras kepala yang tidak bisa dibunuh. Dia telah memukulinya seperti ini, bahkan dia berani memegangi kakinya dan tidak melepaskannya. Tapi di siang hari bolong, dia tidak bisa benar-benar membunuhnya. Sebaliknya, bahkan jika dia berbaur dengan baik, dia tidak bisa menekan hal sebesar itu. Memikirkan hal ini, dia hanya ingin menghilangkan neurosisnya dengan cepat, jadi dia membawa Zhao Zuo ke mobil Pythonnya seperti seekor ayam, menunjuk ke seluruh bagian belakang Python yang tertabrak, dan berkata dengan dingin, "Ayo. Mata anjing Anda bisa melihatnya dengan jelas. Apakah ada luka di bagian belakang mobil ini? Mengapa ada yang terluka? Itu adalah Jiang Ming yang mengendarai Mercedes-Benz kemarin dan menabrak Python ini. Sekarang kamu harus percaya itu?" Wajah Zhao Zuo berlumuran darah, tapi dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak percaya. Saya tidak percaya itu. Mobil ini milik Jiang Ming. Saya ingin menggunakannya untuk melunasi hutang. Anda tidak bisa pergi." Abner merasa tidak berdaya untuk pertama kalinya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Tidak bisakah dia benar-benar membunuhnya? Tetapi jika dia memukulnya seperti ini, dia tidak akan melepaskannya, begitu terikat dan dikonsumsi. Ini bukan jalan. Dalam keputusasaan, dia berteriak kepada adik laki-lakinya, "Wilson Wu, kamu ambil SIM Python ini dari kotak sandaran tangan Audi A6. Percepat!" Adik laki-laki itu buru-buru mengeluarkan sertifikat dari mobil dan menyerahkannya dengan cepat. Abner membuka sertifikat itu, menyerahkannya kepadanya, menunjuk ke nomor pelat di buku mengemudi mobil, dan berkata, "Kamu lihat nomor pelatnya, apakah ini Python?" Lisensi mobil adalah kartu identitas mobil, yang mencatat semua informasi mobil, termasuk nomor plat, nomor rangka, tanggal pendaftaran nomor mesin, tempat pendaftaran dan pemiliknya. Zhao Zuo menyipitkan matanya dan hanya meliriknya, dan tiba-tiba dia merasa putus asa seperti gudang es. Plat nomor pada surat izin mengemudi ini sama persis dengan yang ada di Python. Selain itu, nama pemilik yang tertulis di izin mengemudi ini adalah Abner, bukan Jiang Ming. Bab 1057. Zhao Zuo akhirnya tahu penipuan seperti apa yang dia alami. Ternyata Jiang Ming tidak sekaya dan sesukses yang dia katakan. Tidak hanya itu, dia juga menyebabkan bencana. Dia menabrak Python milik Abner dan sangat ingin membeli yang baru untuk Abner, yang merupakan alasan mendasar mengapa dia membual tentang menghasilkan uang dan menipunya untuk mendapatkan lebih dari 600,000.
Tapi yang terburuk sekarang adalah Bastard ini sudah mati. Dengan kata lain, dia tidak bisa mendapatkan kembali 620,000 miliknya, bahkan tidak 1 sen pun. Saat ini, hatinya sakit, lebih sakit daripada luka di tubuhnya. Abner, yang memukulinya dengan kejam, melihat bahwa dia tidak lagi gila seperti sekarang, dan dia sedikit lega, dan berkata kepadanya, "Kamu dapat melihat dengan jelas kali ini, saya akan pergi." Tidak ada yang salah dengan mobil itu. Meskipun Abner memandang rendah Xiao Zuo di dalam hatinya, keadaan gila Xiao Zuo barusan membuatnya agak cemburu. Dia juga campur aduk, jadi dia tahu kalau orang seperti ini sebenarnya sangat menakutkan. Jika dia benar-benar membuatnya gelisah, dia kemungkinan akan bertarung mati-matian. Jadi lebih baik tidak memprovokasi orang seperti itu, setidaknya tidak memprovokasi dia sekarang. Ketika Xiao Zuo mendengar kata-katanya, hatinya sudah suram. Dia bahkan tidak berani memikirkan apa yang harus dia lakukan dalam seminggu. Pasalnya, setelah seminggu, beberapa platform akan mulai meminta pembayaran kembali. Pada saat itu, dia tidak akan punya uang, dan dia tidak tahu bagaimana mereka akan memperlakukannya. Melihat bahwa dia dalam keadaan linglung, Abner sepertinya tersesat dalam keadaan linglung, jadi dia tidak repot-repot lagi berbicara omong kosong dengannya, jadi dia masuk ke dalam mobil dan mulai pergi. Xiao Zuo duduk di tanah sendirian, mencium bau knalpot yang ditinggalkan oleh mobil Phaeton, air mata mengalir di wajahnya. Air matanya terus mengalir, bercampur darah dan debu di wajahnya, meninggalkan 2 bekas air mata yang jelas di wajahnya. Orangnya yang mengemudikan trailer berani melompat keluar dari mobil, berjalan ke arahnya, berjongkok, menepuk pundaknya dan bertanya, "Bagus, kamu ingin aku memanggil polisi untukmu?" Xiao Zuo menangis dan berkata, "Saya sudah selesai, orang yang membunuh saya juga sudah mati, apa gunanya menelepon polisi?" Pihak lain tidak tahu apa yang telah dia alami. Saat ini, dia mendesah pelan dan berkata, "Bagus, jadi tidak bisakah kamu menyeret mobil?" Xiao Zuo memandangnya dan berteriak, "Kamu sangat buta. Bukankah kamu memperhatikan mobil dan orang-orang yang mengendarainya?" "Saya menyeret bulu." Pihak lain tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening dan berpikir, jika dia baru saja berteriak, dia akan dipukuli sampai mati. Dia dengan baik hati datang untuk merawatnya sekarang, apakah dia berpura-pura bersamaku? Oke, kalau begitu Anda bisa berpura-pura sendiri, saya tidak akan bermain dengan Anda. Memikirkan hal ini, dia berdiri dan berkata kepada Xiao Zuo, "Kalau begitu jika kamu tidak ingin menarik truk, aku akan pergi." Xiao Zuo kembali ke akal sehatnya dan buru-buru berkata, "Kamu mengembalikan 800 itu kepadaku sebelum pergi." Pihak lain berkata dengan marah, "Anda berdebat dengan saya tidak butuh uang untuk mengemudi jauh-jauh. Saya mengendarai mobil di bengkel. Selama saya pergi, bengkel akan menganggap bahwa saya sudah mulai menerima pekerjaan itu, terlepas dari Anda. Jika mobil tidak diderek, saya harus melaporkan pendapatan tersebut ke bengkel ketika saya kembali." Xiao Zuo dengan marah berkata, "Saya tidak peduli dengan alasan Anda, itu tidak ada hubungannya dengan saya hanya tahu bahwa saya tidak membiarkan Anda menarik trailer, jadi Anda harus mengembalikan uang saya kepada saya." Pihak lain juga cemas, dan berkata dengan terengah-engah, "Saya bilang Anda tidak mengerti ucapan orang? Bengkel memiliki peraturan. Selama saya naik truk, mereka akan mengenakan biaya. Anda meminta saya untuk mengembalikan uang kepada Anda. Kembali ke bengkel dan mereka meminta uang, apa yang harus saya lakukan?" Xiao Zuo berkata dengan dingin, "Akulah yang peduli padamu. Apa hubungannya dengan saya? Kamu segera mengembalikan uang itu kepada saya." Pihak lain tidak menyangka bahwa orang ini tidak akan mengatakan kebenaran sama sekali, dan berkata dengan marah, "Orang sepertimu pantas untuk ditipu dan ditipu hingga bangkrut." Bab 1058. Setelah berbicara, dia mengabaikannya dan berbalik. Xiao Zuo tertatih-tatih untuk mengejar, dan mengutuk, "Kamu bastard, cepat kembalikan uang itu kepadaku, kalau tidak aku tidak akan pernah selesai denganmu." Neurotik? Pihak lain mengumpat, naik ke trailer dan pergi. Xiao Zuo tidak dapat mengejar truknya, dan hatinya sangat marah. Tetapi melihat pihak lain telah pergi, dia tidak dapat melakukan apa-apa, dan keputusasanya yang dalam menggantikan amarahnya sekarang. Sekarang, prioritas utamanya adalah bagaimana menangani 500,000 riba. Saat ini, dia merasa hidupnya hampir putus asa. Saat ini dia memikirkan pacarnya Huan.
Zhao Zuo juga seorang yatim piatu. Dia tidak memiliki ayah, ibu, dan kerabat. Gadis ini adalah pacarnya, jadi dia merasa bahwa Huan adalah satu-satunya kerabatnya. Sekarang dia telah mengalami kemunduran yang begitu besar. Ketika dia putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa, dia hanya ingin melihat wanita yang dicintainya, berharap wanita yang dicintainya dapat memberinya kenyamanan. Jadi dia menyeka wajahnya dengan pakaiannya, tertatih-tatih ke gerbang komunitas, dan menghentikan taksi. Sopir taksi melihatnya terlihat sangat buruk dan tidak berani menepi untuknya. Tapi dia meraih kaca spion sisi lain dan tidak melepaskannya, dan berteriak, "Jika kamu tidak menepi untukku hari ini, aku akan mengeluh kepada perusahaanmu." Sopir taksi tersebut tidak berani terang-terangan menolak tumpangan tersebut, sehingga ia hanya bisa memasukkannya ke dalam mobil dan pergi ke lingkungan di mana rumah pacarnya berada sesuai dengan permintaannya. Namun, Zhao Zuo sekarang tidak punya uang dan tidak mampu membayar ongkos taksi. Dia hanya bisa menghitung dalam hatinya, ada gang yang sangat sempit di dekat rumah pacarnya, dan gang itu tidak bisa dimasuki oleh mobil, dan di dalamnya sangat berliku. Jika dia meminta pengemudi untuk berhenti di gang itu dan kemudian masuk ke dalam gang saat dia tidak siap, dia seharusnya tidak bisa menyusulnya. Dengan cara ini, dia tidak perlu membayar ongkos taksi. Zhao Zuo melakukan apa yang dia pikirkan. Ketika dia mendekati rumah pacarnya, dia meminta sopirnya untuk berhenti di gang. Pengemudi mematikan meteran dan berkata, "Sebanyak 45." Zhao Zuo mengangguk, menyalakan telepon, membuka WeChat dan memindainya dan berkata, "Saya tidak punya uang tunai, pindai kode QR untuk membayar." Pengemudi langsung berkata, "Ada kode QR WeChat di baris belakang. Harap pindai kode secara langsung." Zhao Zuo berpura-pura memindai kode QR, lalu berpura-pura mengotak-atik beberapa saat, dan berkata kepada pengemudi, "Uang tuan telah ditransfer." Sopir itu berkata, "Saya tidak mendengar perintah itu, saya memiliki semua perintah suara." Zhao Zuo dengan sengaja berkata, "Mungkin internet tidak bagus, dan Anda akan segera menerimanya." Setelah selesai berbicara, Zhao Zuo segera mendorong pintu mobil, dan berlari ke dalam gang seolah melangkah gila. Dia mengira sudah familiar dengan medan gang ini, dan dia bisa menyingkirkan pengemudinya dengan masuk dan sekitar 2 kali. Dia tidak menyangka bahwa dia dipukuli begitu parah. Begitu dia keluar dari mobil dan hendak lari, dia langsung kehabisan napas. Dia merasakan sakit yang tajam di perut saya, dan seseorang jatuh ke tanah tanpa berdiri diam. Pada saat ini, pengemudi juga menyadari bahwa dia akan lari, dan buru-buru mendorong pintu untuk mengejarnya, dan menemukan bahwa dia telah jatuh ke tanah, dan berkata dengan marah, "Kamu ingin lari sebelum uang dibayarkan? Beri aku uang dengan cepat." Bab 1059. Zhao Zuo tergeletak di tanah, memandangi pengemudi taksi yang galak. Ekspresinya bukan lagi arogansi yang dimilikinya ketika dia menghentikan mobil dan mengancamnya. Dia melihat ke arah pengemudi, menangis dan memohon, "Tuan, saya baru saja bangkrut dan tidak punya apa-apa, dan saya berhutang. Saya dipukuli lagi dalam situasi seperti itu. Saya benar-benar tidak punya uang untuk membayar ongkosnya. Tolong biarkan aku pergi." Sopir itu berkata dengan marah, "Kamu berhutang, dan saya masih berhutang. Jika saya punya uang, apakah saya masih akan membuka mobil rental? Apakah menurut Anda 45 ini bukan apa-apa? 45 ini cukup bagiku untuk makan selama 2 hari. Keluarkan untukku secepatnya." Zhao Zuo berteriak, "Guru, saya benar-benar tidak punya uang, dan saya tidak memiliki barang berharga di tubuh saya. Aku mohon, kamu bisa kasihan padaku." Sopir taksi berteriak dengan dingin, "Jangan datang ke set ini dengan saya. Kalau begitu jika Anda tidak memberi saya uang, saya akan menelepon polisi." Ketika Zhao Zuo mendengar ini, dia buru-buru bangkit, berlutut di bawah kakinya, dan bersujud kepadanya, "Guru, saya benar-benar tidak punya uang. Bahkan jika Anda membunuh saya tidak punya uang. Saya mohon padamu. Saya mohon, tidak bisakah saya hanya bersujud kepada Anda? Anda hanya memperlakukan saya sebagai putra Anda dan bersujud kepada Anda di tahun baru untuk menyapa. Bukankah kamu juga harus membungkus saya dengan amplop merah?" Sopir taksi belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu, dan dia gemetar karena marah. Kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Apakah kamu tidak punya orang tua? Jika orang tuamu tahu bahwa kamu berada di luar kotowing kepada orang lain selama 45 tahun, apa perasaan mereka?
Hidung Xiao Zuo masam, guru memberitahu Anda bahwa saya adalah seorang yatim piatu. Saya tidak memiliki ayah dan ibu sejak saya masih kecil. Saya dibesarkan di Arrows Hill Welfare Institute. Pindahnya, Bastard itu tidak hanya menipu 120,000 tabungan saya, tetapi juga menipu saya untuk meminjamkannya 500,000 riba dari berbagai aplikasi pinjaman. Sekarang dia sudah mati. Ketika sopir taksi melihat bahwa dia tampaknya tidak berbohong, dia terkejut, bergegas ke masyarakat kaya. Mengapa ada orang yang begitu tidak beruntung? Melihat ini, dia benar-benar tidak tahan, dan terus memaksanya untuk ongkos. Jadi dia menghela nafas dan berkata kepada Xiao Zuo, demi hidupmu yang menyedihkan, karena kamu tidak memiliki ayah dan ibu, lupakan saja kali ini. Jika Anda tidak beruntung, saya akan meminta Anda untuk naik mobil. Ketika Xiao Zuo mendengar ini, dia segera membenturkan 3 kepala lagi dan berkata dengan penuh syukur, kamu orang yang sangat baik, kamu adalah orang tua kedua saya. Setelah berbicara, dia mengangkat kepalanya, melihat ke arah supir taksi, dan memohon, kamu sudah meminta saya untuk naik mobil. Bisakah Anda memberi saya 50 lagi dan mentraktir saya makan? Sopir taksi sangat kesal sehingga dia menendangnya dan mengutuk, benar saja, orang miskin pasti memiliki sesuatu untuk dibenci. Anda bisa mengatakannya jika Anda tidak tahu malu. Kau benar-benar meyakinkanku. Setelah berbicara, pengemudi kembali ke taksi, menyalakan mobil dan pergi. Xiao Zuo berjuang untuk bangkit dari tanah, menepuk-nepuk tanah di tubuhnya, dan berpikir dalam hati, meskipun prosesnya agak bergelombang, akhirnya menyelamatkan 45 orang tersebut. Butuh waktu 45 untuk sopir taksi, yang membuat Xiao Zuo merasa sedikit lebih baik. Dia tertatih-tatih ke rumah pacarnya, berpikir di dalam hatinya, saat dia melihat pacarnya, dia harus menerkam dalam pelukannya dan menangis. Rumah pacarnya berada di kota kumuh di kota ini, yang merupakan jenis rumah swadaya yang relatif kumuh. Namun, di mata Xiao Zuo, ini adalah tambang emas, karena kota-kota kumuh dikelola di mana-mana sekarang, mengatakan bahwa rumah itu akan dibongkar ketika dihancurkan, dan rumah itu akan hilang ketika dibongkar. Ada 2 atau 3 rumah berturut-turut. Oleh karena itu, ia juga berkeinginan untuk menikah lebih awal dengan kekasihnya, agar ia dapat bergabung dengan keluarganya dan menjadi menantu, dan setelah dibongkar di kemudian hari, ia dapat berbagi beberapa keuntungan. Bab 1060. Ketika dia datang ke pintu rumah pacarnya, dia mengetuk pintu, tetapi tidak ada yang keluar untuk membuka pintu. Dia tidak tahu bahwa Huan, pacarnya, ada di kamarnya saat ini, dan pelanggannya yang membeli rokok palsu juga melakukan hal yang sama dengan saksama. Dia mengirim panggilan ke pacarnya di WeChat, dan pihak lain tidak menanggapi. Dia mengira pihak lain sedang tidur, jadi dia menemukan kunci di bawah toples acar di pintu rumah pacarnya. Inilah rahasia yang dia temukan secara kebetulan bahwa calon ibu mertua meninggalkan kunci di bawah botol acar. Mungkin orang tua lebih mudah melupakannya, jadi calon ibu mertua menyembunyikan kunci seperti itu jika terjadi keadaan darurat. Tapi kali ini nyaman bagi Xiao Zuo. Setelah Xiao Zuo mengeluarkan kunci, dia membuka pintu dan memasuki halaman rumah yang dibangun sendiri ini. Setelah masuk pekarangan, meski pintu kamar tertutup, tapi tidak terkunci. Jadi Xiao Zuo membuka pintu dan masuk, melewati ruang tamu. Dia tiba-tiba mendengar suara yang sangat aneh dari dalam kamar tidur, seperti erangan lembut dari pacarnya. Dia tertatih-tatih ke pintu, dan semakin dia mendengarkan, semakin dia merasa ada sesuatu yang tidak benar, karena suara dari dalam sepertinya adalah pria selain pacarnya, dan ada juga ritme yang sangat gila. Memikirkan sesuatu, dia menendang pintu dengan marah dan melihat orang-orang telanjang di tempat tidur saling berpelukan erat. Yang di bawah adalah pacarnya Huan. Xiao Zuo sangat marah saat ini, dan dia berteriak dengan histeris, Huan, kenapa kamu TCH mengkhianatiku? Kedua orang di tempat tidur menjerit ketakutan, dan kemudian dengan cepat berbalik dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Huan membungkus tubuhnya dengan sangat erat dan memandang Xiao Zuo dengan gugup, kenapa kamu di sini? Bagaimana Anda bisa masuk? Xiao Zuo dengan marah memarahi, bagaimana Anda peduli jika saya masuk? Jika saya tidak masuk dan melihat, saya tidak akan tahu bahwa Anda berani mengkhianati saya. Saat dia berkata, dia melihat pria gemuk di sebelah Huan, mengertakkan gigi dan mengutuk, kamu anjing berani tidur dengan pacar saya,
saya berkelahi dengan Anda. Setelah berbicara, Zhao Zuo bergegas menuju pria gemuk itu. Tapi sebelum dia sampai di sana, pria gemuk itu menendangnya langsung dari selimut, menendangnya terbalik dengan satu tendangan, langsung menendang keluar pintu, dan mengutuk, "Jadi kamu sampah konyol." Jenis berkat apa yang bisa Huan nikmati mengikuti Anda? Kehidupan baik apa yang bisa dia jalani? Saya mendengar bahwa Anda tidak dapat menghasilkan banyak uang. Apakah Anda masih berharap Huan menjual rokok palsu untuk mendukung Anda di masa depan? Huan bertanya dengan heran, "Tuan Benj, bagaimana kamu tahu bahwa saya menjual rokok palsu?" Pria gendut itu membelai dan berkata, "Bodoh, saya telah merokok selama bertahun-tahun, bisakah saya tetap tidak mendapatkan Cina asli dan Cina palsu?" Huan bahkan lebih terkejut lagi, dan berseru, Benj, kamu tahu rokok yang aku jual palsu, kenapa kamu membelinya? Dan Anda membeli begitu banyak sekaligus." Pria gendut itu mengangkat dagunya dan berkata sambil tersenyum, "Aku kasihan padamu. Saya ingin Anda menghasilkan lebih banyak uang. Tidak masalah bagi saya untuk membeli beberapa rokok palsu, saya akan senang selama Anda bisa bahagia." Wajah Huan penuh dengan rasa malu seorang gadis. Dia memeluk dirinya dan berkata dengan malu-malu, Benj, kamu sangat baik padaku.